warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, Ustazah harap kabar kalian semua dalam kondisi sehat walafiat serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum masuk pembelajaran materi kali ini, izinkanlah Ustazah memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi di sini nama saya Ustazah Novia Ardana. Ustazah biasa dipanggil dengan sebutan nama Ustazah Pia. Untuk materi pembelajaran yang Ustazah ajar ialah materi pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Jadi untuk kelas 7 di SMP Islam Al-Fahad itu untuk pelajaran PPKN-nya bersama Ustazah. Oke, baiklah. Berikut ada video pembelajaran untuk materi pertama kita. Silakan kalian simak dan pahami sebagai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Jadi hari ini kita akan belajar materi PPKN ya. Untuk kelas 7 masuk ke dalam semester pertama. Bab 1 yang membahas tentang proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, jadi dalam proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara ini, dalam materi kita kali ini itu terbagi menjadi 3 subbab. Yang pertama, di sini kalian akan membahas tentang sejarah dari perumusan Pancasila dan sebagai dasar negara, kemudian membahas tentang komitmen kebangsaan para pendidik negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila, dan yang terakhir kita akan membahas tentang nilai semangat para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Oke, selanjutnya, jadi untuk materi pertama ini kita hanya akan membahas tentang sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Ustazah sedikit jelaskan ya. Pada tanggal 8 Maret 1941 di Subang, Jawa Barat telah dilakukanlah perjanjian Linggarjati yang menyatakan bahwa Belanda menyerah kepada Jepang dengan adanya semboyan 3A. Jadi untuk yang pertama, Jepang Pelindung Asia, kemudian yang kedua, Jepang Pemimpin Asia, dan yang terakhir itu ialah Jepang Cahaya Asia. Oke, selanjutnya, pada tahun 1944, Inggris, Amerika, Belanda melakukan serangan balik kepada Jepang. Hal itulah yang membuat kekuatan Jepang meruntuh. Jepang menarik simpati kepada Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan, seperti yang pertama, pada tanggal 17 September, Menteri Kaiso memperbolehkan Hindia Timur untuk merdeka. Kemudian yang kedua, pada tanggal 1 Maret 1945 telah dibentuknya lah BPUPKI oleh Letnan Jenderal Kumakichi untuk meyakinkan Indonesia merdeka. Nah, BPUPKI ini diketuai oleh Rajiman Widyodiningrat yang dibantu oleh 2 orang ketua muda, yaitu Ichibangase Yoshio dan Raden Panji Suroso, dengan tujuan menyelidiki segala bidang kehidupan yang diperlukan untuk persiapan negara merdeka. Oke, selanjutnya, pada tanggal 29 April 1945, anggota BPUPKI dilantik yang beranggotakan 62 orang Indonesia ditambah dengan 7 orang Jepang dengan tanpa hak suara. Nah, jadi BPUPKI ini pernah melakukan 2 sidang. Untuk sidang pertama yaitu dilakukan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 yang membahas tentang dasar-dasar negara. Kemudian untuk sidang kedua dilakukanlah pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 yang membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kemudian dari sidang kedua BPUPKI ini dibentuklah Panitia 9 yang beranggotakan Insinyur Soekarno sebagai ketua, kemudian Muhammad Hatta sebagai wakil ketua. Selanjutnya anggota-anggotanya ialah Ahmad Subarjo, kemudian Muhammad Yamin, Ki Hajar Wahid Hasim, Abdul Kahar Muzakir, Abi Kusno, Tejoko Sujoso, kemudian Haji Agus Salim, dan Amin Maramis. Oke, selanjutnya penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan dan digantikan oleh PPKI. Kemudian tanggal 8 Agustus 1945, Muhammad Hatta dan KRT Rajiman Widyodiningrat menemui Marsikal Terauchi
untuk keperluan membentuk PPKI dengan hasil Jepang berjanji akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945. Kemudian untuk tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyatakan kekalahannya kepada sekutu dengan menjatuhkan bom atom di Hiroshima. Pada tanggal 6 Agustus 1945 dan di Nagasaki tanggal 9 Agustus 1945. Nah, kekalahan itu diketahui oleh Indonesia yang sehingga golongan muda ingin kemerdekaan Indonesia diproklamasikan secepatnya, tetapi ditolak oleh golongan tua yang menyebabkan peristiwa Rengas Dengklok tanggal 16 Agustus 1945 yang akhirnya disepakati bahwa pelaksanaan proklamasi dilakukan tanggal 17 Agustus 1945 oleh Soekarno yang didampingi oleh Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia ke seluruh dunia. Nah, baiklah. Tadi sudah sedikit ya materi yang sudah Ustazah jelaskan. Jadi di sini untuk tugas kalian di rumah ada 4 soal yang sudah Ustazah siapkan. Mudah-mudah kok. Jadi silahkan dikerjakan. Apabila ada kesulitan, silahkan bertanya. Kemudian apabila sudah selesai, segera dikumpulkan pada. Baiklah, terima kasih karena kalian sudah menyimak video pembelajaran barusan. Untuk tugas yang sudah Ustazah berikan, tolong kalian kerjakan dengan teliti. Apabila sudah selesai, silahkan segera dikumpulkan kepada Ustazah. Untuk materi pembelajaran hari ini, Ustazah tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.